Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang yang terdiri dari Ayu Apriani Zebua dengan NIM 210330007 dan Leni Martaliza dengan NIM 210330021. Kami akan mempresentasikan materi tentang metabolisme pada mata kuliah biologi umum. Baiklah, masuk pada materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup terdiri dari 8. Yang pertama, bernapas, atau sering dikenal dengan respirasi. Bernapas, atau sering dikenal respirasi, merupakan proses mengambil atau menghirup oksigen, yang dimana sering kita lakukan setiap hari, dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh makhluk hidup. Oksigen yang dimanfaatkan pada makhluk hidup untuk berproses oksidasi biologis untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida. Selanjutnya, lalu ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Gerak merupakan perubahan posisi suatu makhluk hidup terhadap suatu acuan tertentu, yang dimana bergerak ini merupakan aktivitas seorang makhluk hidup, dan makhluk hidup dapat bergerak pada sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Terlihat pada gambar ada hewan yang sedang bergerak atau sedang berlari. Dan begitu juga pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak dengan percepatan yang dialami dari cahaya matahari. Selanjutnya, lalu ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Pada ciri ini, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tubuh, meliputi tinggi, berat, dan volume. Sedangkan perkembangan berarti proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan atau kesempurnaan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu memerlukan makanan atau sering dikenal dengan nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan untuk bertahan hidup, yang dimana nutrisi ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan zat makanan. Nutrisi yang terdapat pada tubuh memiliki manfaat. Ada 4 manfaat yang terdapat pada tubuh. Yang pertama, menghasilkan energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, manfaatnya memelihara jaringan serta mengganti sel tubuh yang rusak. Lalu yang ketiga, mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh sebagai pertahanan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Lalu ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya itu berkembang biak atau sering dikenal dengan reproduksi. Pada proses berkembang biak memiliki manfaat untuk memperbanyak diri atau menghasilkan individu baru atau memperbanyak keturunan. Dengan proses berkembang biak, maka dapat menjaga kelestarian jenis agar tidak punah. Lalu ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adaptasi atau menyesuaikan pada lingkungan. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Makhluk hidup harus dapat beradaptasi agar dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Proses adaptasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, adaptasi morfologi atau adaptasi terhadap lingkungan, lalu ada adaptasi tingkah laku, serta adaptasi fisiologi atau penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap lingkungan. Lalu ciri-ciri selanjutnya, adapun penjelasan adaptasi morfologi yaitu merupakan adaptasi dari bentuk dan struktur tubuh terhadap lingkungannya. Sedangkan adaptasi fisiologi yaitu adaptasi dari fungsi tubuh makhluk hidup dan organ-organ terhadap lingkungannya. Sedangkan adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi dari sifat dan perbuatan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Lalu ciri-ciri makhluk hidup
Selanjutnya ada peka terhadap rangsangan atau sering dikenal dengan iritabilitas. Peka terhadap rangsangan pada makhluk hidup artinya makhluk hidup memberikan respon atau interaksi terhadap perubahan di sekitarnya. Rangsangan ini yang dimaksud dapat berupa cahaya, suara, sentuhan, rasa, dan lainnya. Manusia dan hewan memiliki alat indera untuk merasakan rangsangan tersebut. Sedangkan tumbuhan yang tidak memiliki alat indera, maka mereka menunjukkan kepekaan dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya saja adalah manusia yang dapat merasakan dingin dan panas, atau tumbuhan yang tumbuh menuju ke arah matahari. Lalu ciri makhluk hidup selanjutnya itu pengaturan atau regulasi tubuh. Pada regulasi ini merupakan proses pengaturan tubuh dari dalam oleh berbagai struktur biologis dan kimia agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada manusia, regulasi diatur oleh sistem saraf dan sistem hormon. Namun, seluruh bagian tubuh lain juga memegang peranan penting agar tubuh bekerja menjadi sempurna. Lalu ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa yang terdapat pada tubuh harus dikeluarkan agar tidak menyebabkan adanya racun dalam tubuh atau menimbulkan suatu penyakit. Zat sisa yang dikeluarkan dapat berupa cairan, gas, ataupun zat padat. Lalu masuk ke materi kedua, yaitu tentang mekanisme fotosintesis sebagai salah satu proses anabolisme. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengenal dulu apa itu pengertian metabolisme. Metabolisme adalah sebuah proses biokimiawi yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Proses kimia ini dapat berupa penyusunan atau penguraian zat tertentu supaya dapat diserap oleh tubuh. Anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Reaksi anabolisme merupakan peristiwa sintesis atau penyusunan sehingga memerlukan energi dan dibentuk reaksi endergonik. Contohnya reaksi anabolisme diantaranya yaitu fotosintesis atau sintesis karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari, komosintesis dengan bantuan energi kimia. Baiklah, masuk kepada fotosintesis. Pada fotosintesis ini mempunyai reaksi yang merupakan reaksi redoks. Proses ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dari hasil penelitian Van Niel, menyatakan bahwa fotosintesis berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan reaksi fotokimia atau reaksi terang, dan tahap kedua merupakan reaksi termokimia atau reaksi gelap. Selanjutnya, adapun pengertian reaksi terang pada proses fotosintesis yaitu reaksi terang ini menggunakan energi cahaya, yang dimana berlangsung di dalam membran tilakoid dari klorofil, yang menghasilkan senyawa ATP dan NADPH. Kedua senyawa ini yang dihasilkan dalam reaksi terang akan digunakan dalam reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma dari kloroplast dan menghasilkan glukosa. Reaksi terang atau reaksi fotokimia membutuhkan cahaya atau sering disebut dengan foton. Dalam reaksi terang terjadi 3 proses yang berlangsung di dalam tilakoid, yaitu pertama, pigmen fotosintesis, menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke sistem transport elektron. Lalu, kedua, molekul air pecah, ATP dan NADPH terbentuk, serta oksigen dilepaskan. Lalu yang ketiga, pigmen fotosintesis, yang dimana melepaskan elektron, menerima kembali elektron sebagai penggantinya. Adapun pengertian dari reaksi gelap yaitu, lanjut. Sedangkan reaksi gelap merupakan tahap fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya, makanya dia disebut dengan reaksi gelap. Proses yang berlangsung pada stroma ini memerlukan bahan yang dibentuk pada reaksi terang, yaitu NADPH dan ATP, serta CO2 dari udara. Reaksi dimulai dari pengikatan CO2
oleh ribulosa difosfat atau RDP, dan pada akhirnya siklus dibentuk fosfogliseraldehid atau PGAL yang kemudian diubah menjadi glukosa. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni Martaliza. Kepada Leni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu mekanisme respirasi seluler sebagai salah satu proses katabolisme. Katabolisme adalah suatu proses penguraian zat yang berubah menjadi partikel-partikel yang berukuran lebih kecil agar bisa dirubah menjadi energi. Glikolisis atau di sitosol atau sitoplasma. Kata glikolisis berarti menguraikan gula, dan itulah yang tepatnya terjadi selama jalur ini. Glukosa, gula berkarbon 6 diuraikan menjadi 2 gula berkarbon 3. Setelah glukosa diubah menjadi gula yang lebih kecil, kemudian dioksidasi dan atom sisanya disusun ulang untuk membentuk dua molekul pirufat. Proses glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan molekul organik untuk siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif. Setelah memasuki mitokondria, asam pirufat mula-mula dirubah menjadi suatu senyawa yang disebut asetil-CoA. Dekarboksilasi oksidatif ini merupakan persambungan antara glikolisis dan siklus Krebs yang diselesaikan oleh 3 kompleks multienzim yang mengkatalis 3 reaksi. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Daur Krebs yang berlangsung di matrik mitokondria disebut juga daur asam sitrat atau daur asam trikarbosilat dan berlangsung pada matriks mitokondria. Asetil-CoA yang terbentuk pada dekarboksilasi oksidatif memasuki daur ini. Pada akhir siklus dihasilkan 6 NADH, 2 FHDH, dan 2 ATP. Sistem transport elektron di mitokondria. Rantai transport elektron berlangsung pada kristal mitokondria. Prinsip dari reaksi ini adalah setiap pemindahan ion H atau elektron yang dilepas dari 2 langkah pertama tadi antar akseptor dihasilkan energi yang digunakan untuk pembentukan ATP. Selanjutnya, materi peran metabolisme dalam mendukung fungsi kehidupan. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakupi penguraian katabolisme, sintesis, anabolisme, dan juga perubahan antar bentuk pada karbohidrat di dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat terpenting yakni glukosa, di mana glukosa ini sejenis senyawa gula sederhana. Pada proses pencernaan makanan di dalam tubuh, karbohidrat mengalami suatu proses hidrolisis, yakni sebuah proses penguraian dengan menggunakan bantuan air. Proses pencernaan karbohidrat ini terjadi dengan cara menguraikan polisakarisa menjadi monosakarida. Selanjutnya metabolisme lemak. Metabolisme lemak yakni suatu proses di mana asam lemak dicerna kemudian dipecah untuk menghasilkan energi atau disimpan dalam tubuh manusia sebagai cadangan energi. Metabolisme lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung enzim lipase. Ketika makanan masuk ke dalam usus, terjadi kontraksi yang akan merangsang keluarnya hormon koleistokinin.
Hormon tersebut dapat menyebabkan kantung empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu. Empedu mengandung garam empedu yang berperan penting dalam mengemulsi lemak menjadi butiran lemak yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya, metabolisme lemak juga diangkut ke hati, sel-sel otot atau sel-sel lemak yang dapat digunakan sebagai energi atau disimpan untuk energi cadangan. Selanjutnya, metabolisme protein. Metabolisme protein ialah suatu proses kimia dan fisik baik yang mencakup perubahan dari protein anabolisme menjadi asam amino dan pemecahan asam amino katabolisme dari protein. Asam amino yang tersebar melalui darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh akan kembali disintesis menjadi protein keseimbangan antara katabolisme dan sintesis. Protein ini berguna untuk mempertahankan fungsi sel yang masih normal. Asam amino tidak bisa disimpan oleh tubuh manusia. Apabila jumlah asam amino berlebih atau terjadi kekurangan sumber energi lain, tubuh manusia akan memakai asam amino sebagai sumber energinya. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada Ayu dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Leni. Sekian saja materi yang kami presentasikan dari kelompok 1. Semoga saja dari hasil presentasi kami dapat menambah wawasan kita bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.